Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semuanya? Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kebaikannya kepada kita semua. Baiklah, pada pertemuan kali ini kita masih membahas di bab ke-7 mengenai am dan khos ya, di mata pelajaran usul fikih untuk kelas 11. Nah, di pertemuan sekarang kita akan membahas khos dan taksis ya, khos dan taksis, dimana di pertemuan yang lalu sudah kita bahas mengenai am itu sendiri. Nah, kita langsung saja ya masuk kepada taksis ya. Dalam pembahasan am dan khos itu maka akan muncul pembahasan mengenai taksis begitu ya. Taksis itu artinya yang mengkhususkan, mengeluarkan sesuatu yang umum, itu disebut dengan taksis. Jadi mengeluarkan sesuatu yang mengeluarkan sebagian dari yang umum. Nah, dalam ungkapan bahasa Arab disebut dengan ikhraju ba'dil ami gitu ya. Jadi taksis itu mengeluarkan sebagian yang ada pada am. Am itu kan artinya menyeluruh begitu ya, semuanya tanpa ada batas. Maka dikeluarkan ya, salah satu di antara bagian yang ada pada am tersebut, maka itulah yang disebut dengan taksis. Sebagai contoh, saya suka semua buah-buahan kecuali jeruk. Nah, maka kecuali ini sebagai bentuk taksis ya, mengeluarkan sebagian yang ada pada am. Nah, karena jeruk itu kan bagian daripada am itu. Saya suka buah-buahan. Nah, jeruk itu kan bagian daripada buah-buahan. Nah, kecuali buah jeruk begitu. Nah, itulah taksis. Nah, taksis ini ada dua bentuk. Pertama, taksis dalam kalimat yang sama atau yang disebut dengan taksis muttasil. Kemudian yang kedua, taksis dengan dalil yang lain atau disebut dengan taksis munfasil. Nah, taksis dalam kalimat yang sama atau dalam bentuk mutasil di sini ada 4 gitu ya, ada 4. Pertama, taksis dengan pengecualian atau yang disebut dengan al-istisna. Kemudian yang kedua, taksis dengan taqyid bisifat atau digantungkan pada sifatnya. Kemudian yang ketiga, taksis dengan lafal goyah dalam arti hingga, batasan begitu ya. Nah, kemudian yang ketiganya taksis bil badal atau taksis dengan badal dengan pengganti. Oke, kita lihat contohnya satu persatu ya. Taksis dengan pengecualian atau dengan istisna. Kecuali begitu ya, seperti halnya tadi di awal sudah digambarkan, saya suka semua buah-buahan kecuali, nah ini kecuali buah jeruk. Nah, itu taksis dengan istisna sebetulnya ya. Nah, dalam Al-Quran salah satunya di surat Al-Asr ayat 2 sampai 3. Nah, di sini Allah menyampaikan, memberikan informasi bahwa innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian. Nah, di sini ada lafad am ya. Mana lafad amnya? Nah, ini al-insan. Nah, al-insan ini termasuk lafad am, artinya semua manusia ya. Semua manusia tanpa ada kecuali di sini. Mau dia laki-laki, mau dia perempuan, mau pejabat, mau rakyat, mau yang kaya, mau yang melarat. Ya, termasuk nabi ini masuk kategori al-insan begitu ya. Nah, lafi khusrin kan berada dalam kerugian. Nah, lalu am ini ya, am ini ditaksis dengan apa? Dengan istisna. Yang mana istisnanya ini?
dalam ayat selanjutnya illa gitu ya, menggunakan illa, pengecualian, illa ladina amanu wa amilus solihati, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh. Nah, pertanyaannya kan, orang yang beriman, alazina amanu wa amilus solihati, dan yang beramal soleh, ini kan merupakan bagian, sebetulnya merupakan bagian, yaitu dari siapa? Dari al-insan. Karena manusia itu ada yang beriman, ada juga yang tidak beriman gitu. Ada yang beramal soleh, ada yang tidak beramal soleh. Itu kan semuanya sama, al-insan, manusia. Makanya binatang itu tidak ada binatang yang beriman, binatang yang beramal soleh, nggak ada. Yang beriman dan yang beramal soleh itu pasti manusia gitu. Nah ini kemudian contoh yang lainnya, misalkan di dalam kalimat tauhid, ya la ilaha illallah. Nah, tidak ada ilah, tidak ada Tuhan melainkan Allah atau kecuali Allah. Nah ini ada lafaz ilah, gitu ya, ilah. Nah artinya sini bermakna am kan? Mana lafaz amnya? Yang ini ya. La ilaha, ini lafaz amnya. La ilaha nakiroh, ba'da nafi, ilah itu nakiroh, sesuatu yang disembah. Setelah lafaz nafi la-nya, tidak ada Tuhan. Kalau disebutkan tidak ada Tuhan, ada nggak? Satu saja, pasti tidak ada. Contoh begini, di rumah tidak ada orang. Nah, berarti kan sama sekali di rumah itu kosong, tidak ada siapapun. Nah, salah ketika menyebutkan di rumah tidak ada orang. Nah, ternyata setelah dilihat ada anak kecil misalkan. Nah, itu menyalahi lafaz yang disampaikan. Harusnya memang tidak ada siapapun karena ini bersifat umum. Nah, artinya Tuhan itu tidak ada sama sekali gitu. Nah, kemudian ketidakadatuhanan itu di apa? Dikecualikan. Illa Allahu, kecuali Allah. Nah, artinya di sini Allah itu berarti apa? Allah itu bagian, Allah itu ya, bagian daripada ini ya, bagian daripada ilah. Allah itu bagian daripada sesuatu yang disembah begitu. Nah, inilah contoh daripada taksis dengan pengecualian gitu. Nah, kemudian yang selanjutnya takyid bisifat ya, digantungkan pada sifatnya. Sebagai contoh ini ya. Nah, waman qatala mu'minan khotoan fatahriru raqabatim mu'minatin, ya, yang berarti dan barang siapa membunuh seorang mukmin karena tersalah, hendaklah dia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman. Nah, di sini kan sedang memberikan contoh tahsis dengan sifat. Nah, yang mana yang ini ya? Nah, rokobatin mu'minatin. Jadi sifatnya mu'minatin, yang disifatinya rokobah. Rokobah itu artinya hamba sahaya. Mu'minatin sifatnya yaitu yang beriman. Nah, ini kan sebagai kafarat begitu ya, kifarat bagi orang yang melakukan pembunuhan karena tersalah, maka dia harus memerdekakan hamba sahaya. Maka ketika disebut hamba sahaya saja, itu kan sifatnya umum begitu. Artinya siapapun hamba sahaya itu, mau dia mukmin, mau dia kafir, ya, mau dia laki-laki, mau dia perempuan, itu semuanya tercakup, gitu ya. Yang termasuk kategori rokobah itu masuk ke sana. Nah, tetapi hal ini ditahsis. Nah, dengan apa? Dengan sifat rokobatin mu'minatin, jadi hamba sahaya yang beriman. Nah, artinya ini sudah menunjukkan satu kekhususan kan. Maka
tidak terpenuhi perintah ini ketika seseorang membunuh, kemudian dia memerdekakan hamba sahaya, ternyata hamba sahaya tidak beriman, maka dia tidak memenuhi apa yang diperintahkan, tidak sah berarti. Nah, karena diperintahkannya secara khusus, yaitu memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Nah, itulah takyid dengan sifat itu. Sebagai contoh, misalkan di kehidupan kita sehari-hari, kita sering berkata seperti ini, saya menyukai buah mangga yang manis, begitu ya. Nah, ini kan ada yang manis jadi sifat. Nah, artinya khusus, yang tidak manis itu tidak termasuk. Nah, tapi lain halnya kalau kita berkata saya menyukai buah mangga. Nah, ini kan yang manis masuk, yang asam juga masuk, yang lainnya juga masuk. Nah, itu yang kedua. Nah, kemudian yang ketiga, taksis dengan lafal hingga atau algoyah menjadi batasan gitu. Taksis dengan batasan, ini terkait dengan persoalan waktu. Sebagaimana dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 222, Allah menyampaikan atau Allah melarang wala taqrabuhunna, dan janganlah kamu mendekati mereka. Nah, ini kan jadi am ya. Artinya mencangkup semua waktu. Sampai kapan jangan mendekatinya? Tidak ada batasan, umum sifatnya. Nah, ini bagi perempuan-perempuan yang sedang haid, maka kaum lelaki sebagai suaminya itu tidak boleh mendekati istri-istri yang sedang haid. Sampai kapan ya? Selamanya. Begitu ya, selamanya, tidak ada batasan. Itulah umum. Nah, kemudian dibatasi ya dengan apa? Nah, ini dengan hatta. Hatta ini sebagai goyah tadi ya, sebagai pembatas sehingga. Nah, apa? Yathurna, sehingga mereka suci. Nah, artinya setelah dia suci berarti boleh kan untuk didekati. Nah, kalau tidak ada kata-kata hatta, maka berlakulah larangan jangan mendekati istri itu selamanya, begitu. Nah, itu yang ketiga dari taksis mutasil. Kemudian yang keempatnya taksis bil badal atau taksis dengan pengganti ya. Badal itu pengganti. Nah, sebagai contohnya Quran surat Ali Imran ayat 97. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabilan. Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Nah, kita bisa lihat ya, dalam ayat ini ada redaksi umum kan? Apa redaksi umumnya? Walillahi 'alan nasi. Nah, ini nas. Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia. Nah, kewajiban manusia. Nah, ini bersifat umum ya, umum tapi yuridul bil khusus. Umum tapi yang dimaksud khusus. Siapa anas di sini? Itu adalah orang-orang yang beriman. Nah, ini orang yang beriman itu kan banyak macamnya, banyak bentuknya. Ada orang yang beriman dari gender laki-laki, dari gender perempuan. Ada juga dari aspek harta benda, ada orang beriman yang kaya, ada yang miskin. Ada juga dari aspek kedudukan, ada orang beriman yang menjadi pejabat, misalnya ada juga orang yang beriman menjadi rakyat, begitu ya. Nah, ini kan umum, jadi siapapun. Nah, kemudian keumuman tersebut ditaksis dengan apa? Dengan badal, dengan pengganti, yaitu yang ini, dengan manis tato'a. Nah, ini ya, manis tato'a. Man itu artinya siapa ya, istato'a atau orang yang istato'a, dia mampu ilahi sabilan melakukan perjalanannya. Nah, maka yang menjadi wajib ya untuk pelaksanaan ibadah haji itu bagi orang yang beriman yang dia mampu untuk pergi melaksanakannya. Maka yang tidak mampu
sekalipun dia orang yang beriman, dia tidak terkena kewajiban ibadah haji. Nah, padahal sebelumnya sudah disebutkan ini kan, sudah disebutkan alan nasi ya. Ada orang yang beriman kemudian dia tidak mampu untuk melaksanakan ibadah haji karena aspek harta atau aspek fisik ya, aspek kesehatan. Nah, sekalipun dalam ayatnya disebut Anas termasuk kategori orang yang beriman, itu dikeluarkan dari kewajibannya. Kenapa? Karena yang ditetapkan itu orang yang mampu untuk melakukan perjalanan. Nah, itulah yang disebut dengan tahsis bil badal atau tahsis dengan pengganti. Begitu. Sebagai contoh, misalkan ketika seorang guru yang berada di kelas mengatakan kepada muridnya, ya, semua murid yang ada di sini, gitu ya, semua murid kelas 11 harus berangkat, ke gunung misalkan untuk melakukan LDK. Harus berangkat ke gunung. Semua murid yang ada di kelas ini harus pergi ke gunung untuk melakukan LDK bagi yang sehat fisiknya. Nah, awalnya kan disebutkan semua siswa. Nah, tapi di ujungnya diganti dengan apa? Bagi yang fisiknya sehat atau fisiknya kuat. Nah, itulah keempat daripada bentuk taksis. Nah, kemudian berikutnya taksis dengan dalil lain atau taksis dengan munfasil ya, terpisah. Kalau ini kan yang tadi yang sebelumnya taksis dengan apa? Taksis mutasil artinya bersambung. Maksudnya bersambung itu ada dalam satu redaksi. Nah, seperti yang ini kan, ini dalam satu redaksi walillahi ala nasi hijul baiti man istata'a ilaihi sabila, ini ada dalam satu redaksi. Nah, sementara tahsis yang kedua itu ada dalam redaksi yang berbeda, begitu ya. Nah, tetapi untuk pertemuan hari ini kita cukupkan dulu sampai dengan tahsis mutasil. Berikutnya insya Allah di pertemuan selanjutnya kita akan membahas tahsis mutasil. Nah, demikianlah yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua dan bisa dipahami dengan baik. Kita akhiri pertemuan ini dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin.